Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Oktavia Dwi Putri dari kelompok 3 dengan NIM 351215005 kelas 1C Prodi D3 Administrasi Bisnis. Nah, saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai proses perumusan kebijakan bisnis. Materi selanjutnya yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional memiliki pengertian atau definisi sebagai aktivitas jangka pendek, di mana tiap unit fungsional dalam perusahaan berpartisipasi dalam implementasi strategi besar perusahaan. Bisa dikatakan bahwa strategi fungsional menerjemahkan pemikiran strategi besar menjadi tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran jangka pendek yang spesifik. Strategi fungsional memaksimalkan produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Dalam batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi fungsional menggabungkan beberapa kegiatan dan kompetensi dari tiap fungsi untuk meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, bagian pemanufakturan peduli dengan mengembangkan sebuah strategi yang menurunkan biaya. Selanjutnya, ada 3 karakteristik dasar yang membedakan strategi fungsional dengan strategi besar, yaitu yang pertama, jangka waktu. Mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan saat sekarang atau jangka waktu yang tidak terlalu lama. Semakin pendek jangka waktu strategi fungsional, maka implementasinya semakin penting bagi strategi besar. Yang kedua, spesifisitas, yaitu aktivitas lebih spesifik dibandingkan dengan strategi besar. Strategi besar memberikan area yang lebih umum. Yang ketiga, pembuat strategi, yaitu banyak orang berpartisipasi dalam pembuatan strategi di tingkat fungsional dan bisnis. Strategi bisnis merupakan tanggung jawab general manager. Manajer akan mendelegasikan perbuatan strategi fungsional kepada bawahannya yang menjalankan operasional. Manajer unit bisnis harus menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi yang memungkinkan manajer berkooperasi merasa berperan dalam tujuan pada tingkat kooperasi. Nah, yang selanjutnya, dalam menentukan strategi fungsional, manajer strategi harus yang pertama, mengidentifikasikan kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis. Yang kedua, memastikan bahwa kompetensi tersebut terus-menerus diperkokoh. Dan yang terakhir, mengelola kompetensi-kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta. Apabila keunggulan kompetitif rendah, maka perusahaan sebaiknya melakukan outsourcing. Keputusan outsourcing tergantung dari nilai tambahan, total aktivitas yang dipertimbangkan, dan jumlah keunggulan kompetitifnya. Sekianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.